Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Alfonso Pandika Marbun dengan nomor induk mahasiswa 180574201087. Saya memiliki email alfonso.marbun02@gmail.com dengan nomor telepon 082169398770. Saya berkuliah di kampus Umrah, yaitu Universitas Madinah Ali Haji, Fakultas Fisip, Fakultas Informasi dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Hukum, Departemen Pidana. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual dengan tema pengenalan desain tata letak sirkuit terpadu atau disingkat dengan DTLST. Baik, langsung aja kita ke daftar isi atau isi penjelasan yang ingin saya bahas dalam presentasi saya pada hari ini. Saya ingin membahas tentang 7 penjelasan. Yang pertama tentang pengertian desain tata letak terpadu. Yang kedua, apakah desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST itu? Yang ketiga, apakah sirkuit terpadu itu? Yang keempat, DTLST bagaimanakah yang dapat didaftarkan? Yang kelima, berapa lama perlindungan hukum DTLST terdaftar? Yang keenam, bagaimana cara mengajukan permohonan pendaftaran DTLST? Dan yang ketujuh, penutup pengenalan DTLST. Bab pertama itu tentang pengertian desain tata letak sirkuit terpadu. Langsung saja kita ke penjelasannya. Pengertian DTLST atau desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interaksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan perbuatan sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Terminologi dari desain tata letak sirkuit terpadu ada dalam lingkup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 secara terpisah. Kita akan ke bab kedua, bab berikutnya. Apakah desain tata letak sirkuit terpadu itu atau DTLST? Mari kita lanjutkan. Desain tata letak sirkuit. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Kita masuk ke bab 3 terkait apakah sirkuit terpadu itu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen yang aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. Langsung aja kita ke bab yang keempat. Baiklah, kita akan lanjut ke bab 4 tentang DTLST, bagaimanakah yang dapat didaftarkan. Pendaftaran DTLST. DTLST dapat didaftarkan jika DTLST tersebut orisinal. Desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat DTLST tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Baiklah, kita lanjutkan ke bab 5 tentang berapa lama perlindungan hukum terhadap DTLST yang telah terdaftar. Perlindungan hukum terhadap DTLST yang telah terdaftar. DTLST terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak pertama kali DTLST dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Baiklah, kita lanjut ke bab yang berikutnya. Di bab yang ke-6, saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengajukan permohonan pendaftaran DTLST tersebut. Desain adalah ekspresi dari sebuah tujuan, dan mungkin atau jika itu cukup baik nantinya akan disebut sebagai sebuah seni. Desain tergantung pada seberapa besar sebuah batasan dan bagaimana metode yang dilakukan, atau akan selalu ada batasan dan biasanya termasuk ke dalam etika. Carles Inmes.
Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Permohonan pengajuan DTLST memiliki 8 langkah. Langkah yang pertama terkait mengajukan permohonan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengisi formulir permohonan yang memuat. Langkah yang kedua, permohon ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya serta dilampiri. Langkah yang ketiga, salinan gambar atau foto serta uraian dari desain yang dimohonkan pendaftarnya. Langkah yang keempat, surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa. Langkah yang kelima, surat pernyataan bahwa desain yang dimohonkan pendaftar adalah miliknya. Dan langkah yang keenam, surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal eksploitasi pertama secara komersial. Langkah yang ketujuh, dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lainnya. Langkah yang ke-8, dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berat atas desain industri yang bersangkutan atau dapat memberikan surat kuasa khusus terhadap penasihat hukumnya. Formulir permohonan terlampir di slide berikutnya. Formulir permohonan yang memuat pada poin pertama adalah: yang pertama, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. Yang kedua, nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain. Yang ketiga, nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon. Yang keempat adalah nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Dan yang kelima, tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan. Baik, saya ingin menjelaskan tentang daftar isi berikutnya tentang penutupan pengenalan desain tata letak sirkuit terpadu. Lanjut saja kita ke penjelasannya. Penetapan pengenalan desain tata letak sirkuit terpadu atau yang disingkat dengan DTLST adalah: sejak tahun 2000 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu sudah diundangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai pemenuhan suatu syarat minimum yang terdapat dalam perjanjian Trade Related Aspects of Intellectual Property Right atau yang dapat disingkat dengan TRIPS atau TRIPS yang menghendaki agar setiap anggota negara WTO yang telah meratifikasi perjanjian tersebut membuat peraturan sendiri. Namun sampai saat ini di Indonesia belum ditemukan kasus-kasus pelanggaran desain tata letak sirkuit terpadu. Hal ini dimungkinkan karena teknologi Indonesia belum begitu maju dibandingkan dengan negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa lainnya. Ahli teknologi belum berjalan dengan baik sehingga kemampuan teknologi bangsa dan Indonesia belum memadai untuk mendaftarkan hak atas desain tata letak sirkuit terpadu. Masyarakat masih diberi kesempatan pemerintah untuk mencoba dan melatih diri untuk menemukan sesuatu di bidang desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST tersebut. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan terima kasih banyak telah menyaksikan video saya hari ini.